Halo guys, ketemu lagi dengan kita BG Mepo. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam sehat-sehat aja ya, keadaan sehat-sehat aja ya guys ya. Indonesia menang melawan Vietnam 1-0 lewat gol tunggal Egy Maulana Fikri ya guys ya. Indonesia Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 di round kedua ini zona Asia di grup F. Indonesia berhasil menusuk ke peringkat 2 setelah menang 1-0 lewat gol Egy di pertandingan Gelora Bung Karno yang sangat-sangat krusial sekali buat timnas Indonesia menjelang nanti di Hanoi di tanggal 26 Maret. Kita sedikit mengulas ya guys ya, di pertandingan Gelora Bung Karno ini pemain timnas Indonesia ada debutan ya guys ya, dalam artian ada di barisan belakang terutama Jai Ijes dan juga Nathan Choan. Tidak mainnya Jordi Amat dan Elkan Bagot membuat Sintayong memasang Jai Ijes dan juga absennya Sain Petinama membuat sisi kiri itu hanya ada Pratama Arhan dan Edo Febriansyah, sehingga Nathan Jo diberikan kesempatan di babak pertama. Di barisan belakang ada Justin Hapner dan Rizky Ridho, sedangkan di kiper sendiri mengejutkan juga kalau Adi Satrio yang dipasang bukan Nadio Argawinata, tapi sangat bagus Adi, clean sheet, membuat Vietnam agak kesulitan untuk membuat gol. Lalu di tengah sendiri ada Yaakob Sayuri di kanan, ada Marcelo Ferdinand dan juga Ivar Jenner, dan di sisi kiri ada Nathan Joan. Di depan sendiri ada trionya, ada Witan Sulaiman, Rafael Struijk dan Hoki Caraka. Membuat pertandingan di babak pertama memang Indonesia dikurung ya guys ya oleh Vietnam yang sangat membaca bagaimana strategi yang akan diterapkan Sintayong. Berbeda di Piala Asia lalu, timnas di babak pertama mempres Vietnam, tapi di babak pertama di pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia yang dipres oleh Vietnam. Tapi di babak kedua semua itu berubah ya guys ya. Sintayong memasukkan pemain baru, Egy dimasukkan, dan juga di kiri ada Pratama Arhan yang membuat semuanya berubah. Silih berganti serangan memang karena Vietnam sendiri tidak bermain mobile, bermain cantik juga kalau bisa kita lihat, dan juga passing-passingnya akurat ya Vietnam, bukan tidak bagus bermainnya, tapi memang Indonesia pertahanannya lebih bagus ya guys ya, lebih disiplin dan juga bisa mengantisipasi dengan bergabungnya pemain asal Venezia ini ya. Liga Italia Serie B, Jai Ijes sangat-sangat membuat netizen atau supporter Indonesia kagum ya dengan skill gaya Italia yang dibawa oleh ke timnas Indonesia. Kita mungkin berpikir apalagi kalau Jordi Amat main, Jai Ijes, Justin Hapner di belakang ya guys ya. Lalu di tengah ada Tom Hey, di depan ada Ratna Roratmangun. Memang yang proyeksinya akan dimainkan di pertandingan kedua nanti di tanggal 26. Kita berangkat ke depan ada Hoki Caraka, Rafael Struijk dan Witan Sulaiman. Di babak pertama tidak bisa berbuat banyak. Lalu bola mengarah ke mereka itu sentuhan, satu sentuhan, dua sentuhan, bola lepas dan juga bisa direbut oleh pemain Vietnam. Tapi di babak kedua masuknya Egy Maulana Fikri dan juga menjadikan trionya bersama Rafael Struijk dan Witan Sulaiman membuat fokus dari pemain Vietnam itu agak terbagi ya guys ya. Karena di sini Rafael Struijk bisa membuat pergerakan-pergerakan yang sangat cepat. Beda sama Hoki yang hanya menunggu, dalam artian bola-bola passing-passing atas atau passing-passing terobosan yang dia tunggu. Tapi kalau Rafael Struijk turun, jadi pemain Vietnam itu agak terpecah dan juga tertarik untuk istilahnya mengikuti pergerakan dia, sehingga Witan dan Egy bisa bergerak lepas, sehingga gol yang tercipta oleh Egy Maulana Fikri adalah bagian dari proses serangan Indonesia yang mendapat throw in, dan Pratama Arhan melambungkan bola ke arah kotak penalti Vietnam. Di situ ada Jai Ijes, ada pergerakan yang sangat bagus, tapi memang pemain Vietnam salah mengantisipasi sehingga bola mantul dan Egy dapat menceploskan bola. Ini adalah kemenangan penting untuk menjelang di pertandingan kedua nanti. Bagaimana kemungkinan besar Indonesia akan full tim kalau nggak ada yang cedera. Mudah-mudahan kita bisa melihat Indonesia merasa masuk di peringkat kedua dan akan head to head penentuan bersama Irak nanti. Mungkin lawan Vietnam kita bisa memenangkan pertandingan. Di atas kertas memang unggul dari segi pemain dan juga komposisi pelatih dan juga komposisi pemain.
Kita bisa melihat nanti head to head bersama Irak. Jika Irak jam 2 dini hari ini dia bisa menang lawan Filipina, angkanya juga akan melebar menjadi 5 poin. Tapi ada pertandingan home nanti di timnas di Gelora Bung Karno melawan Irak. Itu mungkin kalau penentuan, dan juga mudah-mudahan Irak terpleset ya guys ya, kalau misalnya nanti melawan Vietnam atau melawan Filipina ini gitu kan, dia agak terpleset di home away-nya. Mudah-mudahan, dan juga proyeksinya Indonesia bisa mengganggu status juara grupnya Irak nanti. Dan memang di grup ini yang juara grup dan runner up yang akan lolos. Jadi Indonesia sementara di runner up, tinggal melawan Vietnam, Filipina, harusnya di atas kertas kita bisa melewatinya. Indonesia patut berbangga dengan pemain-pemain yang datang dari liga lain, dalam artian proses rekrutmen naturalisasi yang diinginkan oleh Sintayong lewat PSSI sangat baik. Dalam artian di pertandingan pertama ini terlihat ya guys ya, bagaimana ketenangan pemain, ketenangan dalam beroperasi dari belakang, tengah, dan ke depan. Kita bisa melihat dari beberapa momen nih guys ya. Yang paling mencolok adalah momen Jai Ijes berduel dengan striker Vietnam. Memang Jai Ijes lebih dulu langkahnya, tapi sepertinya pemain Vietnam dapat mengambil bola itu, tapi dengan kepiawannya Jai Ijes bisa mengelabui ya, bola di lambung sedikit melewati pemain Vietnam, dan sangat tenang, sangat impresif, dan sangat tinggi konsentrasi pemain ini ya guys ya. Kalau misalnya nggak konsentrasi, bola bisa lepas, ngeri juga itu bola, karena one on one, 1 lawan 1. Memang Indonesia saat ini banyak diunggulkan, media asing pun mengunggulkan Indonesia untuk melawan Vietnam ini. Kita akan lihat penentuannya saat bermain away. Oke, bermain home kita di kandang ada supporter yang mendukung. Tapi saat bertanding away itu adalah ujian sesungguhnya, dalam artian mentalitas kita sebagai pemain tim nasional akan diuji. Mudah-mudahan aja bisa melewatinya nanti di tanggal 26. Selamat sekali lagi untuk tim nasional Indonesia. Kemenangan yang sangat penting timnas Indonesia versus Vietnam 1-0, gol tunggal lewat Egy Maulana Fikri yang tercipta dari throw-in dahsyat, throw-in ajaib dari Pratama Arhan. Mungkin itu aja. Kita dukung terus tim nasional Indonesia, kita dukung terus PSSI, kita dukung terus Sintayong untuk dapat memoles timnas ini menjadi timnas eranya ya, dalam artian timnas yang super hebat, dalam artian di Asia Tenggara bisa melewatinya. Fase Asia mungkin kita bisa bersaing dengan timnas Asia lainnya. Mudah-mudahan aja, doakan saja. Oke, makasih yang udah nonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa nanti tanggal 26 Vietnam melawan Indonesia. Kita dukung terus, mudah-mudahan kembali menang. Makasih sekali lagi, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sepak bola.